Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abitama, NPM 2263051002. Di sini saya akan menyampaikan resum biomekanika dengan materi gaya. Gaya sendiri adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan benda tersebut bergerak, berubah arah, atau mengalami perubahan bentuk. Dalam fisika, gaya diukur dalam satuan Newton atau N dan mengikuti hukum Newton. Beberapa contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Satu yaitu gaya otot. Gaya otot itu terjadi saat kita menendang bola. Lalu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sendiri menyebabkan benda jatuh ke tanah, contohnya saat kita bermain bola basket mau memasukkan ke ring. Saat bola dilempar ke atas, gaya gravitasi menariknya kembali ke bawah sehingga bola bisa masuk ke dalam ring. Lalu ada gaya gesek. Gaya gesek sendiri menghambat gerakan benda yang bersentuhan dengan permukaan lain, contohnya saat kita bermain sepak bola. Bola akan melambat karena adanya gesekan antara bola dan permukaan rumput. Lalu yang terakhir ada gaya magnet. Gaya magnet sendiri menarik atau menolak benda logam tertentu, contohnya saat kita berada di tempat fitness, yaitu menggunakan alat treadmill. Ada alat treadmill manual yang menggunakan gaya magnet untuk memberikan resistensi atau hambatan saat berjalan atau berlari. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya dapat merubah posisi dan gerak juga bentuk. Maksudnya adalah gaya dapat mengubah posisi benda. Artinya, jika suatu benda diam diberi gaya atau didorong, ditarik, atau didorong angin misalnya, maka benda tersebut bisa berpindah tempat atau posisinya berubah. Lalu ada gaya dapat merubah gerak benda. Artinya, gaya bisa membuat benda yang diam jadi bergerak, benda yang bergerak jadi berhenti, atau mengubah arah gerak benda. Lalu yang terakhir ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Artinya, gaya bisa membuat benda berubah bentuk seperti karet yang diregangkan, kaleng yang diremukkan, atau adonan yang ditekan. Jadi intinya gaya atau dorongan atau tarikan bisa mempengaruhi posisi, gerak, dan bentuk benda. Lalu ada lagi, gaya adalah besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Maksud dari gaya adalah besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai adalah besaran vektor artinya besaran yang punya nilai atau besar dan arah. Lalu ada gaya termasuk besaran vektor karena gaya punya nilai besar gaya, misalnya 10 Newton. Lalu gaya juga punya arah, misalnya gaya mendorong ke kanan, menarik ke atas, dan sebagainya. Contohnya, kalau kita mendorong meja ke arah timur dengan gaya 50 Newton, itu berarti gaya tersebut punya nilai 50 Newton dan arah atau ke timur. Jadi karena gaya punya besar dan arah, maka gaya disebut besaran vektor. Lalu, gaya mempunyai alat ukur, yaitu dinamometer. Lalu ada gerak manusia. Gerak sendiri adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak terdiri dari satu, gerakan badan secara keseluruhan. Maksud dari gerakan badan secara keseluruhan adalah gerakan yang melibatkan hampir seluruh bagian tubuh saat bergerak. Artinya bukan cuma tangan atau kaki saja yang bergerak, tapi hampir semua bagian tubuh ikut terlibat seperti tangan, kaki, badan, kepala. Contohnya saat kita lari, lompat jauh, dan renang. Lalu ada gerakan anggota badan, maksudnya yaitu gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu, tidak seluruh tubuh secara keseluruhan. Dalam hal ini yang bergerak hanya anggota tubuh tertentu seperti tangan, kaki, kepala, pinggul. Contohnya mengayun lengan saat pemanasan, lalu mengayun kaki saat duduk, dan terakhir menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan terakhir ada gerakan suatu benda atau alat oleh badan, maksudnya yaitu gerakan yang dilakukan tubuh atau anggota badan untuk menggerakkan, memindahkan, atau menggunakan suatu benda atau alat. Dalam gerakan ini,
Badan atau bagian tubuh seperti tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya melakukan gerakan dengan tujuan menggerakkan benda atau alat tertentu. Jadi bukan cuma tubuhnya yang bergerak, namun tubuh juga mengendalikan atau memindahkan benda lain. Contohnya seperti memukul bola dengan raket dalam bulu tangkis, mendorong meja, menggiring bola dalam sepak bola, dan terakhir mengayunkan tongkat saat bermain golf. Gerak manusia ada rumusnya. Namun dalam konteks gaya di fisika ada lambang S itu jarak atau lintasan gerak, T itu waktu gerak, V itu kecepatan gerak, dan A itu percepatan. Gerak pada manusia itu ada 4, yaitu sagital, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan ke kanan, lalu frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan atau anterior dan belakang atau posterior. Ketiga, ada transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas atau superior dan bawah atau inferior. Lalu yang terakhir ada multiplanar, yaitu sirkumduksi dan oposisi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.